Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya minta izin Bapak Ibu anggota dan pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang sungguh-sungguh kami cintai, kami hormati. Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran yang sungguh-sungguh kami hormati. Hari ini kita akan melakukan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1. Yang pertama tentu laporan panitia kerja perumus kesimpulan dalam rangka pembicaraan tingkat 1, pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025. Yang kedua, panja draft rancangan undang-undang. Bapak Ibu sekalian, sebelum rapat kerja dimulai, sebagaimana biasanya tatip kita, hadir anggota 60 dari 105, fraksi 8 fraksi lengkap. Oleh karenanya, dengan izin Bapak Ibu sekalian, rapat kerja akan kami buka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai pembacaan rumusan, baik rumusan panja maupun terhadap draft RUU, kita bersepakat tadi bahwa pendapat mini fraksi akan diserahkan ke meja pimpinan langsung dan kepada pemerintah. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang sungguh-sungguh kami hormati, pimpinan Badan Anggaran, Menteri Keuangan, beserta seluruh jajaran, alhamdulillah, haleluya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga panitia kerja perumus kesimpulan dapat menyelesaikan tugas dan melaporkan pada hari ini. Tentu yang pertama pimpinan akan membacakan panja perumus kesimpulan. Panja perumus kesimpulan telah melaksanakan tugasnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dan izinkanlah kami untuk membacakan rekomendasi yang menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah. Ini penting karena menjadi pegangan kita semua. Rekomendasi panja halaman 8. Layar monitor halaman 8. Iya. Rekomendasi panja berdasarkan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan dalam rangka pembahasan tingkat 1 RUU P2 APBN tahun 2025, panja merekomendasikan agar 1. Mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan. Melalui langkah ini, paradigma evaluasi kinerja bertransformasi agar tidak lagi terbatas pada realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, melainkan berorientasi pada dampak nyata outcome-nya terhadap peningkatan PDB kita, stimulasi investasi, penguatan produktivitas, akselerasi pengentasan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja. 2. Meningkatkan pengelolaan APBN secara efektif yang ditunjuk dengan tertib dalam menjalankan alokasi anggaran dan program
kejelasan tujuan, prosedur, dan manfaat dalam melaksanakan pagu anggaran dan perubahannya, pengendalian belanja negara sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga tidak menambah defisit serta besaran utang terhadap PDB. 3. Akselerasi reformasi fiskal di sektor perpajakan diarahkan untuk memperkokoh kualitas kebijakan. Tujuannya agar penerimaan perpajakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penerimaan perpajakan bisa elastis terhadap keadaan perekonomian, namun tetap bisa diandalkan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang. 4. Perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak diarahkan untuk mempertinggi kepatuhan administratif, mempertebal kapasitas fiskal, serta memitigasi risiko kebocoran penerimaan negara guna mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan sumber-sumber baru PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam. Pengelolaan PNBP wajib mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi secara menyeluruh. 5. Menyusun ukuran dan indikator keberhasilan tata kelola belanja kementerian lembaga diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip better spending dan setiap rupiah yang dibelanjakan bisa diukur dampak atau outcome-nya. Langkah ini guna memastikan setiap satuan anggaran dialokasikan secara efisien, efektif, serta tepat cara dan tepat sasaran. Melalui pendekatan ini APBN tidak sekedar berfungsi sebagai instrumen tata kelola keuangan negara, melainkan bertransformasi menjadi katalis utama dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 6. Memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi lintas KL dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif menyangkut aspek pelatihan, akses permodalan, pendampingan usaha, penetrasi pasar, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan guna mengakselerasi proses graduasi kemiskinan. Melalui pendekatan ini, parameter keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditransformasi agar tidak lagi bertumpu pada volume penyaluran bantuan atau penurunan statistik kemiskinan semata, melainkan pada capaian graduasi substantif yang diukur dari peningkatan jumlah keluarga yang mampu mandiri dan keluar secara permanen dari garis kemiskinan. 7. Melakukan evaluasi terukur terhadap implementasi anggaran mandatory spending pendidikan sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang pemohonannya tidak sekedar bersifat formalitas pada tahap penganggaran, melainkan harus optimal pada tahap eksekusi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik, pendidik, dan tentu masyarakat. Perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap capaian realisasi anggaran pendidikan dan mendorong agar implementasi anggaran pendidikan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan melalui penguatan tata kelola belanja pendidikan wajib yang difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, akselerasi pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas guna memastikan setiap satuan anggaran menghasilkan dampak optimal bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. 8. Mempercepat implementasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN sebagai referensi tunggal nasional dalam seluruh ekosistem program belanja pemerintah. Memperkuat integrasi data lintas kementerian lembaga,
serta menjamin pemutahiran data secara berkesinambungan. Pemanfaatan DTSEN menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola APBN yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, setiap satuan anggaran negara dapat teralokasikan secara presisi kepada masyarakat yang berhak, memitigasi risiko kebocoran anggaran, serta memacu peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 9. Pemerintah meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah pusat dengan selalu melengkapi laporan tentang penyelesaian pekerjaan program yang menggunakan anggaran di rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA), laporan keuangan bendahara umum negara yang mencakup pengelolaan seluruh kekayaan negara, baik dikelola langsung maupun yang pengelolaannya dipisahkan. 10. Mengakselerasi reformasi pengelolaan subsidi energi secara komprehensif melalui penyelesaian regulasi pelaksana, penyelenggara metodologi perhitungan volume dan titik serah, penggunaan sistem pengendalian berbasis digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembayaran subsidi maupun kompensasi. Penataan ini agar diarahkan agar lokasi belanja subsidi energi tidak sekedar berfungsi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, melainkan dapat dikelola secara efisien, akuntabel, serta menopang keberlanjutan fiskal nasional. 11. Meningkatkan ketepatan sasaran alokasi bantuan operasional satuan pendidikan demi mendukung perluasan akses pendidikan dan mengurangi angka putus kuliah masuk perguruan tinggi negeri karena tingginya uang kuliah tunggal yang tidak bisa dipenuhi oleh rumah tangga dengan kategori desil 1 sampai 5. Mekanisme penyaluran subsidi pendidikan perlu disempurnakan sejalan dengan perbaikan DTSEN. Pemerintah juga perlu melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang memanfaatkan subsidi pendidikan untuk mencari keuntungan. 12. Menyempurnakan formula pengalokasikan DAU agar lebih mempresentasikan kebutuhan fiskal real daerah, memperkokoh landasan hukum pada setiap penyesuaian kebijakan, serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pemanfaatan dana tersebut. Optimalisasi tata kelola DAU ini diarahkan untuk memastikan setiap anggaran daerah ditransmisikan secara efektif demi memacu mutu pelayanan publik, mereduksi kesenjangan antar wilayah, dan mengakselerasi pemerataan pembangunan nasional. 13. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pemanfaatan saldo anggaran lebih, SAL, secara selektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas APBN, penguatan arsitektur penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan utang yang prudent wajib dijadikan prioritas utama guna memperkokoh kemandirian fiskal dan memitigasi ketergantungan pada cadangan fiskal. Melalui pendekatan ini, SAL dapat senantiasa dijaga sebagai instrumen penyangga fiskal buffer strategis dalam mengantisipasi risiko ekonomi sekaligus menopang keberlanjutan fiskal nasional kita. 14. Melakukan paradigma pengelolaan utang dari aspek keberlanjutan semata, debt sustainability, menuju manajemen utang produktif, productive debt management, guna mendorong setiap penambahan pembiayaan mampu menstimulir pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pemanjakan, tax base, memacu investasi, serta memperkokoh kapasitas penerimaan negara. Pengelolaan utang diintegrasikan secara komprehensif ke dalam strategi fiskal jangka panjang Indonesia
sehingga kebijakan pembiayaan tidak sekedar bersifat jangka pendek atau tahunan, melainkan memiliki arah yang presisi, terukur, dan konsisten demi menjaga kredibilitas serta keberlanjutan fiskal. Dalam LKPP, pemerintah juga menyampaikan laporan profil utang pemerintah yang berisikan posisi, struktur, dan indikator resiko utang pemerintah pusat, termasuk kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan. Selain itu, pemerintah harus menyampaikan mitigasi pengendalian beban utang yang berdampak pada APBN berikutnya. 16. Menyempurnakan kerangka regulasi, memperjelas mekanisme pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas, struktur kepemilikan investasi permanen, dan pelaporan keuangan BPI dan Antara. Penataan ini bertujuan agar pengelolaan investasi negara melalui BP, BUMN, dan BPI dan Antara tidak sekedar mengeskalasi nilai aset negara, melainkan juga mampu memperkokoh kredibilitas APBN, menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, serta memberikan kontribusi optimal bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional. 7. Memperkuat sistem pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai instrumen strategis yang tidak sekedar menyajikan laporan keuangan secara administratif, melainkan mengukur performa dan kemanfaatan substantif bagi kemakmuran rakyat. Melalui pendekatan ini, setiap PMN dan aset yang dipisahkan dari APBN dipastikan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, economic value added, mempertebal ketahanan fiskal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan guna menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 18. Merumuskan mekanisme terukur untuk memperkokoh sistem pengendalian intern berbasis risiko, meningkatkan kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, mengakselerasi digitalisasi pengawasan, serta menginternalisasi budaya kepatuhan yang berorientasi pada hasil, result-oriented compliance. Penataan ini bertujuan agar pengelolaan APBN tidak sekedar memenuhi standar akuntabilitas administratif formal semata, melainkan mampu mengoptimalisasi kemanfaatan bagi masyarakat, mempertebal ketahanan fiskal, serta mengeskalasi mutu pembangunan nasional secara berkelanjutan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, rekomendasi dari Panja Jakarta 20 Juli, Koordinator Panja kami sendiri, kemudian Bapak Muhyiddin Said, Wakil Ketua, Bapak Wihadi Wijayanto, Wakil Ketua, Bapak Wihadi Wijanto, Wakil Ketua, Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua, Bapak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua, Koordinator Panja Pemerintah, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti. Terima kasih. Itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian, laporan panitia kerja Perumus kesimpulan yang saya bacakan dengan 18 rekomendasi. Bapak Ibu sekalian dapat disetujui? Pemerintah? Selanjutnya Ketua, iya, instruksi Pak Ketua. Izin. Silakan. Sebagaimana direkomendasi nomor 15, bahwa pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang. Sampai hari ini kan kita belum terima, Pak Ketua. Laporan Panja ini dibuat tanggal 20 Juli 2026. Hari ini 20 Agustus, 1 bulan. Belum diserahkan itu laporannya.
Jadi ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan. Demikian, Ketua. Pemerintah, kami tadi sempat bicara dengan Pak Prima. Bisa enggak dengan tenggat waktu akhir November sudah bisa diserahkan? Pak Menteri, monggo. Bisa Pak, akhir November. Ya, Makasih. oke, sepakat ya? Lama benar Pak, akhir November. Kita perlu ini untuk kita bahas 2027. Harusnya besok, karena sudah dari 20 Juli nih Pak. Ini udah 20 Agustus, sudah 1 bulan. Tadi Pak Prima menyampaikan ke saya karena auditnya baru selesai. Untuk Nah, ini profil dikompilasi. utang Pak, profil utang. Iya, Yang nomor 15. iya terus. Kita kan perlukan untuk membahas nanti di 2027. Pak Menteri, monggo. Barangkali ada jalan keluar. Ada Pak Minto Pak, juga. dari DPR mau minta kapan? Kami bisa 2 minggu ke depan juga bisa selesai. Enggak, kesiapan pemerintah saja Pak. Ini hanya profil utang saja kan? Kami sudah ada sebetulnya setiap saat. Cuman kami perlu diskusikan dulu beberapa hari mungkin. Kasihlah waktu kami 1 minggu, kami sampaikan 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu bisa. Oke, ya anulah. Saya kasih anulah Pak Dolvi. Spare 10 hari Pak ya. Siap Pak. Oke, baik. Monggo Pak Wihadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya menyampaikan laporan panitia kerja draft RUU dalam rangka pembicaraan tingkat 1 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi dari kesepakatan panja draft RUU, yaitu judul tetap, considering menimbang dan mengingat juga tetap. Kemudian di poin 3, pasal per pasal batang tubuh, pasal 2 yang berubah. Saya akan bacakan yang berubah saja. Pasal 2 berubah, yaitu penambahan ayat 4 baru sebagai berikut. Mungkin dengan slide-nya sudah. Slide. Kita tunggu slide. Udah. Baik, saya ulangi. Jadi di pasal per pasalnya, poin 3, pasal per pasal batang tubuh, ada pasal 2 berubah. Perubahannya adalah penambahan ayat 4, 1, 2, 3 tetap, ayat 4 baru sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah pusat. Ayat 5 merupakan ayat 4 lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kemudian poin 3, pasal 3 berubah, huruf A tetap, huruf B tetap, tambahan huruf C baru sebagai berikut. Realisasi belanja anggaran pendidikan sebesar 654.644.385.008 yang berarti 90,66 dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar 724.262.748.700.000 rupiah. Huruf D merupakan pergeseran dari huruf C lama. Huruf E merupakan bagian pergeseran dari huruf D lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D sebesar
742 triliun 731 miliar 460 juta 43.864 rupiah, yang berarti 120,54% dari anggaran pembiayaan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar 616 triliun 186 miliar 60 juta 243 rupiah. Kemudian huruf F merupakan pergeseran dari huruf F lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf E, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 72 triliun 396 miliar 45 juta 683.987 rupiah. Dan huruf G merupakan pergeseran dari huruf F lama. Kemudian perubahan lagi ada di tambahan pasal baru menjadi pasal 11, yaitu capaian pemerintah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dalam mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas adalah sebagai berikut. A. Tingkat kemiskinan sebesar 8,25%. B. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. C. Gini rasio sebesar 0,363. Dan D. Nilai tukar petani sebesar 123,26. Serta nilai tukar nelayan sebesar 103,86. Kemudian 12, tambahan pasal baru menjadi pasal 12, laporan keuangan pemerintah pusat tentang laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2026. Kemudian pasal 13 merupakan pergeseran dari pasal 12 lama, pasal 14 merupakan pergeseran dari pasal 13 lama, pasal 15 merupakan pergeseran dari pasal 14 lama. Kemudian pada 4 poin penjelasan batang tubuh, ini judul tetap, kemudian untuk perubahannya ada di penjelasan pasal per pasal, yaitu pasal 2 berubah, ayat 1, 2, 3 tetap, kemudian penambahan penjelasan ayat 4 yang baru, laporan kinerja pemerintah pusat paling sedikit memuat capaian sasaran program prioritas nasional yang mengaitkan indikator, program, dan anggaran kementerian dan lembaga. Poin berikutnya adalah penjelasan ayat 5, merupakan pergeseran dari penjelasan ayat 4 lama dan tidak terdapat perubahan. Kemudian perubahan yang terjadi lagi adalah di penjelasan pasal 11 baru. Slide-nya. Pasal 11 baru. Nah, ini informasi mengenai tingkat kemiskinan ekstrem, B. Indeks modal manusia, dan C. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca belum diungkapkan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Untuk kemudian yang berubah lagi pasal di poin 13, penjelasan pasal 13 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 11 lama dan tidak terdapat perubahan. Poin 14, penjelasan pasal 14 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 12 lama dan dilakukan perubahan sebagai berikut. Semula cukup jelas menjadi untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 dan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2025, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain, A. Mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja
atas realisasi belanja yang telah dialokasikan, agar evaluasi kinerja tidak lagi terbatas pada realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, melainkan berorientasi pada dampak nyata, outcome terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB, stimulasi investasi, penguatan produktivitas, akselerasi pengentasan kemiskinan, serta perluasan lapangan kerja. B. Meningkatkan pengelolaan APBN secara efektif yang ditunjukkan dengan tertib dalam menjalankan alokasi anggaran dan program, kejelasan tujuan, prosedur, dan manfaat dalam melaksanakan pagu anggaran dan perubahannya, pengendalian belanja negara sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga tidak menambah defisit serta besaran utang terhadap PDB. C. Mengakselerasi reformasi fiskal di sektor perpajakan yang diarahkan untuk memperkokoh kualitas kebijakan agar penerimaan perpajakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tax policy seimbang, sehingga penerimaan perpajakan bisa elastis terhadap keadaan perekonomian, namun tetap bisa diandalkan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang. D. Memperbaiki tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan administratif, mempertebal kapasitas fiskal, dan memitigasi risiko kebocoran penerimaan, serta memperluas dan meningkatkan sumber-sumber baru PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam guna mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi secara menyeluruh. E. Menyusun ukuran dan indikator keberhasilan tata kelola belanja kementerian atau lembaga (KL) yang diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip spending better, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan bisa diukur dampak atau outcome-nya, dan setiap satuan anggaran dialokasikan secara efisien, efektif, serta tepat cara dan tepat sasaran, demi memastikan APBN tidak sekedar berfungsi sebagai instrumen tata kelola keuangan negara, melainkan bertransformasi menjadi katalis utama dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. F. Memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi lintas KL dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif, mencakup aspek pelatihan, akses permodalan, pendampingan usaha, penetrasi pasar, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan guna mengakselerasi proses graduasi kemiskinan, agar parameter keberhasilan penanggulangan kemiskinan bertransformasi dari volume penyaluran bantuan atau penurunan statistik kemiskinan menjadi capaian graduasi substantif, diukur dari peningkatan jumlah keluarga yang mampu mandiri dan keluar secara permanen dari garis kemiskinan. G. Melakukan evaluasi mendalam dan terukur terhadap implementasi mandatory spending anggaran pendidikan sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang tidak sekedar bersifat formalitas terhadap pada tahap penganggaran. Ini saya persingkat saja, Pak. Jadi nanti langsung H. Mempercepat implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sebagai referensi tunggal nasional, dan selanjutnya I. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah pusat yang dilengkapi dengan laporan penyelesaian program yang menggunakan anggaran di rekening penampuran anggaran RPTATA. Selanjutnya J. Mengakselerasi reformasi pengelolaan subsidi energi secara komprehensif, dan selanjutnya K. Meningkatkan ketepatan sasaran alokasi bantuan operasional satuan pendidikan demi mendukung perluasan akses pendidikan, dan selanjutnya I. Menyempurnakan formula alokasi dana alokasi umum agar lebih merepresentasikan kebutuhan fiskal real daerah, dan selanjutnya M. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pemanfaatan saldo anggaran lebih SAL secara selektif, dan selanjutnya N. Melakukan reorientasi paradigma pengelolaan utang dari aspek keberlanjutan semata, debt sustainability, menuju manajemen utang produktif debt management, dan selanjutnya O. Menyampaikan laporan profil utang pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP yang berisikan posisi struktur dan indikator risiko utang pemerintah pusat, dan selanjutnya P. Menyempurnakan kerangka regulasi, memperjelas mekanisme pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan, dan selanjutnya Q. Memperkuat
pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai instrumen strategis yang tidak sekedar menyampaikan laporan keuangan secara administratif. Dan selanjutnya, R. Merumuskan mekanisme terukur untuk memperkokoh sistem pengendalian intern, SPI berbasis risiko, dan selanjutnya. Poin 15, penjelasan pasal 15 merupakan pergeseran dari penjelasan pasal 13 lama yang tidak terdapat perubahan. Demikian laporan Panja Draft RUU Pertanggungjawaban dan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 untuk dapat diterima dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI. Demikian. Terima kasih Pak Wihadi, Bapak Ibu sekalian. Apakah yang disampaikan laporan oleh Bapak Wihadi bisa disetujui? Pemerintah? Setuju, Pak. Bapak Ibu sekalian, sesuai kesepakatan tadi, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, pengambilan tingkat 1 untuk dibawa ke paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2, mohon dapatnya diserahkan kepada pimpinan dan pemerintah. Yang pertama dari fraksi Partai Demokrat, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi. Kami persilakan. Pertama loh. Bawa dulu. Tanda-tanda apa? Bawa dulu. Pak Dede. Kanan ada. Oh, iya. Oke, terima kasih. Ya. Ini 2 lagi kemana? Ke pemerintah. Oke, dua-duanya ya? Ya. Satu B-nya nggak ada. Terima kasih Pak Dede. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Nasional Widya Pratiwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Haji Aksweni, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kaisar Kiasa Kasih Said Putra. Oh itu anak saya ya, salah ya. Ada 2 kaisar.
Ada dua kaisar. Kaisar Abu Hanifah. Terima kasih fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem, Dr. Henrikus Charles Mekansa. Ini Henrikus apa Haji? Haji. Oh Haji. Minta maaf Haji. Terima kasih fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra, Dr. Jeffrey Romdon. Kami persilakan. Ternyata Ustadz. Ustadz. Baik, terima kasih fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya fraksi Partai Golkar, Bapak Hamka B. Kadi. Terakhir, fraksi PDI Perjuangan, Dr. Giri Ramanda N. Dimas.
Baik, terima kasih kepada seluruh fraksi. Pendapat sikap akhir fraksi sudah disampaikan kepada pimpinan dan semua dapat menyetujui, tentu dengan berbagai catatan-catatan yang menyertai yang nanti akan disampaikan di dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Sekretariat, kami persilakan untuk nyiapin penandatanganan naskah, tidak perlu? Sudah. Ini mininya sudah semua. Kayak orang mungkin. Ayo mana itu siapin. Para pimpinan Kapoksi pemerintah dalam hari ini Bapak Menteri Keuangan lagi disiapkan oleh sekretariat. Bapak Ibu sekalian, atas permintaan yang mulia Pak Dolfi dan kawan-kawan, dengan izin Pak Menteri, tentu pemerintah rapat kami tutup. Setelah rapat kami tutup, baru penandatanganan naskah. Setuju? Terima kasih kepada semuanya. Hasanah kata Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.